Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farid Hasan menjumpai Anda dalam Tawakal. Dan pemirsa di studio sudah bersama kita Ibu Dina. Assalamualaikum Ibu Dina. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Ibu? Baik. Baik, Alhamdulillah senang sekali. Terima kasih Ibu sudah mau bercerita nanti di Tawakal. Iya. Dan pemirsa selain Ibu Dina juga sudah hadir Ustadz Bukhari Muslim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Farid? Sehat Alhamdulillah. Terima kasih juga Pak Ustadz sudah hadir bersama kami. Dan mudah-mudahan nanti tausiah apa yang Pak Ustadz berikan ke Ibu Dina nantinya bisa bermanfaat baik untuk Ibu Dina maupun untuk keluarga di rumah. Dan Ibu Dina boleh cerita. Tadi kan kita udah sempat ngobrol. Ini Pak Ustadz, Ibu Dina ini katanya ada masalah dengan mantan pacarnya, betul? Iya, betul. Dan Ibu Dina ini menduga kalau mantan pacarnya itu udah ikut campur ke rumah tangganya melalui hal yang gaib. Dalam arti kata ada guna-guna di situ. Betul begitu Ibu Dina? Iya, betul. Boleh diceritakan? Saya kan punya pacar dan mantan pacar saya itu bikin saya guna-guna saya biar supaya saya tuh karena dia nggak mau putus gitu ya. Saya dibikin sakit. Dina, maksud kamu apa blokir kontak aku? Aku kan udah bilang sama kamu, kita tuh udah gak ada hubungan. Kamu gak ngerti-ngerti ya? Oh, soal cewek itu ya? Aku nggak ada hubungan apa-apa sama cewek itu. Aku cuma temenan biasa, Dina. Ah, udah dia buat alasan kamu. Kamu tuh terus alasan kayak gitu ke aku. Udah basi tau nggak? Udah deh kamu pergi aja dari sini. Dina. Kamu Dina, pergi Dina, Dina, apaan? dengerin aku. Apaan? Ini penjelasan aku, Dina. Ku nggak terima lo giniin. Ku bakal nyesel seumur hidup. Lu lihat nanti. Dina. Enak bener ya lu mutusin gua. Lu lihat nanti. Lu bakal gue bikin sakit dan terus inget gua. Lu rasain nih. Bikin sakit itu sakitnya itu aneh gitu ya. Saya pendarahan tuh sampai 3 bulan. Dan orang tua saya udah berusaha berobat ke dokter, kemana aja itu nggak ada penyakit sama sekali, udah di rongsen udah. Jadi secara medis Iya udah ketahuan nggak ada, sakitnya apa? iya. Sampai tambah darah itu 2 kali. Rumah sakit awal 3 kantong, sampai yang terakhir kedua sampai 10 kantong itu kita sama sekali nggak ada penyakitnya. Gitu. Lalu dari mana Ibu Dina bisa menyimpulkan kalau itu adalah guna-guna? Karena orang tua saya mungkin karena lihat saya kasihan terlalu berbaring di kamar sampai badan kita kurus gitu ya. Akhirnya orang tua saya berusaha kemana mengobatin anaknya gitu. Ternyata katanya ada orang yang guna-guna saya gitu. Itu keluarga dari mantan pacar saya sendiri gitu. Nah, ini Pak Ustadz, ada hal seperti itu Pak Ustadz? Ya, menarik ini. Ya. Saya juga dibikin tergila-gila gitu sama mantan pacar saya biar supaya saya mencari dia. Saya tuh memang apa ya istilahnya sampai makan aja nangis inget dia gitu, pengen ketemu, pengen nyari dia kemana dia gitu. Ya, Bu Dina, pertama begini Mas Farid. Ya. Kan tadi saya bilang berbukti bahwa orang ini menggunain kan bahasa kitanya mempelet apa? Ya. Mempelet. Agar kita ini cinta sama seseorang. Ini adalah bagian daripada sihir. Sihir itu adalah upaya orang ingin mempengaruhi orang. Macamnya kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir banyak sekali. Kalau ada 12 macam kalau di tafsir Ibnu Katsir. Nah, di antaranya adalah ini pengasihan ini. Nah, biar orang kasihan terus cinta terus. Ini bagian dari sihir. Dan ini haram, termasuk dari kemusyrikan. Sesuai dengan hadis man ata'arrafan, barang siapa mendatangin arraf. Arraf itu orang yang pura-pura tahu. Siapa itu? Mohon maaf, dukun. Siapa dia? Orang yang merasa tahu apa yang terjadi padahal tidak di hadapan dia. Begitu. Ini alang arraf. Kemudian dia meramalkan.
Memprediksi sehingga mohon maaf informasi yang dia sampaikan ke kita membuat kita suudzon sama orang. Jadi percaya sama omongan Nah, dia. itu. Ini Iya, yang iya. perlu kita suudzon, percaya keburukan sehingga nanti apa? Kita benci sama dia. Oke, satu, ini pelajaran bagi kita. Kemudian toh seandainya itu benar terjadi, bahwasanya kok terjadi sesuatu yang tidak nyaman ya, kok aneh di luar biasa. Biasanya. Iya kan? Biasanya itu sudah punya suami, sudah punya anak, kok makan saja itu sampai ingat. Ini memang bisa jadi terjadi. Nah, saya bilang pertama kalau ada orang begitu, Bu Dina, kita husnudzon dulu. Karena kita tidak tahu sebenarnya siapa yang membuat. Karena tidak tahu bukti. Kecuali kalau orang bilang nih, oh saya akan guna-gunain Anda. Nah, jelas berdasarkan omongan dia. Ini kan mohon maaf berdasarkan keluarganya apapun. Ini untuk menjaga agar kita tidak benci sama dia. Ini penting nih. Kenapa penting? Nanti untuk mengobatin kita. Kita kan sedang kena masalah. Untuk mengobatin itu kita bersihkan dulu. Kita benci dibersihkan, dengki dibuang dari hati. Kalau sudah bersih baru nanti terobatin dengan cara pengobatan. Kalau kita anggaplah menyangka, oh ada ternyata begitu, memang ada. Iya, orang diguna-gunain itu ada, secara syariah juga ada. Maka tidak ada lain, Ibu Dina, saya sarankan, Iya. seringlah kita baca istighfar dah. Karena tidak ada lain. Di Quran itu kunci dari segala persoalan itu adalah istighfar. Karena di Quran itu wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amali wa banin. Jadi kalau mau selesai persoalan hidup banyak istighfar. Karena dengan istighfar itu Allah turunkan rezeki dari langit. Allah kasih jodoh, Allah kasih anak. Allah selesaikan persoalannya dengan banyak istighfar. Saya kira usaha pertama itu Ibu Dina. Itu Mas Pak. Kemudian Ibu Dina, saya mau tanya lagi, kalau misalnya waktu itu kan meyakini bahwa Ibu Dina memang diguna-guna, kemudian keluarga reaksinya apa Ya, setelah ibu tahu? saya, orang tua saya berusaha untuk membantu saya untuk menghilangkan itu semua. Dengan cara? Ya, berusaha ya ke tempat orang pinter gitu. Setelah mengetahui itu, Ibu Dina melakukan bisa, apa ke laki-laki itu? Punya niat dendam enggak, cuman alhamdulillah saya dibawa ke orang tua di tempat ustadz, saya sembuh. Sembuh. Iya, emang saya dibikin gitu. Terakhir kemarin sempat 6 bulan ini saya terulang lagi gitu. Datang lagi. Iya, Oke. Terus pada saat itu, pada saat rentan waktu itu, gimana Ibu melepas dari guna-gunanya dia itu seperti apa? Apa yang Ibu lakukan? ya akhirnya kan saya menikah tuh. Terus saya menikah, ini bisa terulang lagi dengan pernikahan saya gitu. Pas dalam pernikahan saya ini udah lama juga bisa terulang lagi Nah, gitu. pada saat menikah itu suami tahu kalau Ibu diguna-guna? Nggak tahu. Nggak tahu? Nggak bilang ke suami kalau Ibu ada masalah Enggak. dengan itu? Ibu Dina, saya sarankan memang di sebuah keluarga itu sebaiknya ada sebuah komunikasi lah. Keterbukaan. Biar suami tahu juga. Ini menunjukkan bahwa kita ini ada masalah itu pengen diselesaikan bersama. Toh sekarang sudah menjadi suami istri, Ibu Dina sudah istri yang baik kan gitu kan? Kan suami saya orangnya kasar, Pak. Nggak pernah peduli sama istri. Tuh. Masya Allah. Ini di luar dugaan saya juga nih Mas Iya, Farid. ha-ha. Memang Iya, orangnya nggak gini. keras banget, Pak. Ya Ibu gini, saya kira itu terbaik. Kalau Ibu tahu ternyata itu tidak bagus, nggak apa-apa disimpan. Karena ada prinsip begini, kita tuh tahu maslahah untuk diri kita. Memang betul kaedahnya kita ini wajib ngomong yang benar. Tapi tidak semua kebenaran itu wajib diomongkan. Gitu.
Kita ngomongnya baik, tapi ada kalau kita ngomong ternyata malah membuat masalah. Lebih baik nggak usah ngomong. Iya, dia kan sering mukulin saya. Gua nih. Tuh perempuan ngapain aja dari tadi tuh? Bukannya nyiapin pakaian gue buat kerja. Dina! Dina, kesini cepet Dina! Gue bilang sama lu, Gue kasih tahu. Lu itu bisanya ke gue tuh minta maaf aja. Lu tahu nggak? Lu itu bisa disebut bini yang nggak tahu diri dan nggak becus ngurus rumah tangga. Ngerti nggak lo? Ngerti nggak? Maaf, Mas. Awalnya dia baik. Awalnya dia baik. Mungkin nggak ibu terpikir kalau dia melakukan itu karena memang juga mohon maaf dikerjain juga sama mantannya ibu laki-laki itu. Bisa seperti. Sempat berpikir seperti itu. Iya, saya selalu teringat sama mantan saya. Jadi itu yang bikin suami berlaku kasar. Tidak. Di tengah perlakuan kasar itu, Ibu Dina selalu teringat sama mantan pacar. Iya. Ya, begini Mas Farid. Oke, saya kira kita harus bantu Ibu Dina. Iya. Pemirsa, memang banyak kasus begini. Pertama, saya sarankan Ibu Dina tadi banyak istighfar. Memang untuk mengobatin sebuah penyakit yang tadi tidak kelihatan lah ya, guna-guna. Ini bagian dari sihir. Ini ada dua cara. Pertama dari cara pribadi. Kita pengen mengobatin diri kita. Pertama apa? Kita bersihkan dulu nih hati kita. Jangan ada benci sama orang, jangan ada iri dengki sama orang. Ini modal awal. Karena setan tuh masuk karena kedengkian, kebencian sama orang. Kalau sudah sama-sama setan, perang. Nah, kita bersihkan dulu. Itu. Nah, caranya untuk yang pertama itu tadi kita banyak zikir. Setan itu masuk ke kita karena hati kita kosong. Maka kita penuhin. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Allah mengatakan, bukankah dengan cara zikir itu hati menjadi tenang? Kondisi beliau Ibu Dina sedang tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Dibikin tidak tenang. Seharusnya dia harus patuh sama suami, fokus mendidik anak-anaknya, fokus pekerjaannya, dibikin tidak tenang. Karena ada sebab dari luar. Maka tidak lain dengan zikir. Zikirnya apa? Baca istighfar. Itu yang paling pendek. Nah, yang kalau kita mau nambah lagi, ini berdasarkan riwayat Ibu. Ibu Dina sholat rajin. Alhamdulillah. Yang penting 5 waktu nggak boleh. Iya, dan suami saya nggak pernah bekerja, Pak. Suami saya tuh. Ya, nanti Bu, maksud saya kita satu-satu. Ibu setiap habis sholat, jangan kurang baca istighfar 70 kali. Kalau misalnya nggak sempet sambil jalan, sambil berdiri, sambil duduk, istighfar. Kemudian, ini untuk menolak pribadi nih, agar tadi guna-gunanya hilang. Bacalah ayat kursi. Ibu Dina hafal, nanti kita pelan-pelan. Ibu hafal surat Al-Ikhlas, Al-Falaq hafal, An-Nas hafal. Nah, itu aja deh. 3 surah itu ya. Ya, jadi kalau nggak ayat kursi nggak ada, 3 surat. Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Nanti kalau baru kita ayat kursi. Yang kedua caranya, ini dari pribadi nih. Memang betul, Mas Farid boleh datang kepada orang yang kita anggap bisa mengobatin kita. Begitu. Bukan arrofan yang pura-pura tahu padahal nggak tahu. Begitu. Siapa itu yang kita yang asumsinya dia cuma berkata ya. Betul, informasi kadang-kadang Anda di ini, ada ini gitu. Nanti biasanya jalannya itu mohon maaf yang menyalahin syariat. Gitu. Padahal dari zaman Nabi sudah ada loh orang-orang begini diobati dengan apa? Dengan
istilah dalam syariahnya ruqyah. Nah, gitu. Boleh datang kepada kiai, pada ustadz untuk apa? Mendoakan. Nah, tadi sudah dilakukan. Itu Mas Farid diantaranya. Ibu tadi mohon maaf saya dengar kalau suami ibu ibadahnya kurang ya. Iya, kalau disuruh ibadah itu marah. Dia justru marah sama Iya. tadi ibu bilang kalau dia nggak kerja nggak cari nafkah. Iya. Terus selama ini hidup dari mana ibu? Saya nyari nafkah sendiri dengan dengan cara? dagang gitu. Dengan berdagang. Iya, ya jualan gorengan, jualan es, nyari buat anak-anak saya. Yang penting anak saya bisa makan sehari-hari, bisa untuk biaya sekolah sama bayar kontrak. Karena kita di sini ngontrak. Ada berapa anak? Anak saya 4. 4. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini khususnya suami nih, Ya. jangan tidak bertanggung jawab. Kalau kita pernah menyatakan dia itu istri saya, tanggung jawab. Ada kewajiban. Ya. Kewajiban apa? Untuk memberi nafkah, memberi pendidikan, kehidupan yang layak. Bukan malah berpangku tangan. Ini dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan sabar. Saya yakin ini hebat. Iya, Ustaz. Nah ini sebenarnya ada satu lagi masalah Ustaz yang tadi ibu udah cerita. Kalau ternyata nggak kasih nafkah, tapi suaminya juga, mohon maaf, berselingkuh dengan wanita lain. Itu yang bikin ibu ini berat banget untuk jalanin hidup, Ustaz. Dia udah ngasih nafkah suaminya, tapi justru suaminya menggunakan uang itu untuk berselingkuh. Menikah lagi suaminya itu. Enggak, cuma hanya selingkuh aja. Nauzubillah. Terus dia mukulin saya sampai saya keguguran karena dia bawa pulang perempuan juga. Alhamdulillah ya nak, kamu sehat. Nanti mama kasih nama yang indah seperti bidadari surga, Aisyah. Kamu suka kan nak? Sayang, kamu jangan pernah pergi dari aku ya. Aku akan usir tuh istri aku tuh. Kapan kamu nikahin aku? Tenang aja ya sayang. Astagfirullahaladzim, Mas. Kamu selingkuh. Aku lagi hamil gini, kamu selingkuh, Mas. Lu jangan ganggu gua, hah? Lu pergi, pergi. Gua gak peduli kalau lu hamil. Hah? Pergi. Malu, Mas. Malu sama tetangga, malu. Lu budak ya? Lu bilang lu pergi. Pergi nggak? Dia yang harus pergi. Lu berani ya? Berani lu? Berani, hah? Lu berani ngusir dia, hah? Cewek kurang aja lu, ah! Yuk, kita lanjutin di hotel sayang. Nak, yang kuat. Aisyah, maafin papa kamu ya. Oh, Aisyah. Begini Mas Farid, Ya. kalau kasusnya Bu Dina ini saya kira kita harus bantu dengan cara harus jalur hukum misalnya. Iya, betul. Karena ini bukan masalahnya, ya kita niatnya baik kok. Biar ada tanggung jawab nih. Iya. Beliau sudah punya putra 4 ya, Ibu Iya. Dina ya. Nah ini beban berat. Rumahnya masih ngontrak, masih jualannya nggak tetap. Kadang jualan Jualan es buah. es buah, Ya, pendapatannya kadang gorengan. Nah ini tidak kan luar bisa biasa. terukur. Ternyata suaminya begitu. Nah ini hadirlah pihak ketiga. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mencarikan solusi. Ya. Tadinya ibu, kalau ibu masih sabar, pahalanya luar biasa Bu. Luar biasa. Allah hitung semuanya. Kewajiban suami menjadi beban ibu. Ya kan? Quran itu perintah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai suami, pergaulah istri dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kalau Anda tidak bertanggung jawab, jangan perlakukan dengan cara yang tidak baik. Ini kewajiban. Nah, ibu bisa melakukan langkah-langkah, Bu, minta tolong orang, minta tolong tetangga, minta tolong apa. Ini, kalau ibu sudah misalnya berat, boleh kok. Ada sebuah kisah. Zaman Nabi SAW ada seorang perempuan, dia itu nggak ridho dengan suaminya. Artinya nggak seret lah itulah, nggak pas atau apa.
Ada yang ganjel gitu ya? Iya, mendatangin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya pokoknya nggak serak sama ini. Begitu. Ini yang nanti boleh. Ini secara syariah boleh. Kemudian Rasulullah memutuskan, kamu bisa nggak? Bahasanya dalam hadisnya itu mengembalikan mahar. Bisa ya Rasul, dikembalikan oleh Rasul, dipisah. Karena apa? Ini lebih maslahah. Kalau dalam hadis tadi dibilang abghadul halal yang dalal talak. Perbuatan yang dibenci ada talak. Tetapi kalau maslahahnya harus pisah, diambil yang maslahah. Masalah itu yang lebih baik. Lebih baik baik ibu, anak-anaknya. Mungkin juga akan lebih baik bagi suami daripada terus berantem. Subhanallah, ibadahnya nggak tenang, nyari rezeki nggak tenang, anak-anaknya juga nggak jadi lebih baik. Mungkin berpisah lebih baik. Itu ibu, mudah-mudahan terus sabar. Saya sekali lagi ingat, banyak istighfar. Insya Allah nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ibu tahu dia bawa pulang selingkuhannya dan kemudian ibu sampai keguguran segala macam, apa yang ibu lakukan ke suami? Saya cuma diem aja, saya pasrah. Terus kemudian mereka terus berlanjut hubungannya? Iya, tapi nggak lama kemudian suami saya pulang sendiri. Pulang sendiri maksudnya? Kembali ke rumah, dia kan pergi. Oh, mereka berdua pergi? Habis mukulin saya, sehingga dia sampai saya berdarah. Terus dia pergi, nggak lama kemudian dia balik lagi sendiri. Ibu masih mau terima? Ya karena mikir karena ada anak-anak. Dan juga memang saya status masih istri dia, ya saya terima. Luar biasa, ibu ini kuat banget ya Pak Ustadz ya. Wahai pemirsa, para suami, sekali lagi, ini baru satu contoh. Sudah disakitin, didolimin, tidak dikasih nafkah, rumahnya masih ngontrak, anaknya 4, istrinya yang bekerja, suaminya pergi, mohon maaf dengan kemaksiatan, lalu kembali. Saya kira karena suaminya sudah nggak bisa kemana lagi tinggalnya nih, kembali. Seorang istri masih menerima dengan jelasan apa? Masih mikir anak. Kepatuhan seorang istri, masih merasa saya ini istrinya. Luar biasa. Ada nasihat saya ibu. Pertama, kalau ibu masih kuat, berdoa. Ya Allah, ganti dengan lebih baik ya Allah. Bisa jadi dari sisi keluarga ini ibu penuh suami dengan, tapi insya Allah pasti nanti ada aspek lain Allah akan ganti. Mungkin anak-anaknya yang akan menjadi anak-anak yang soleh, solehah, yang mulia, memuliakan orang tua. Karena apa? Anak itu kalau ibunya baik, insya Allah anaknya nanti baik. Di pendidikannya, asuhannya, dengan kejujuran, tidak ada kebohongan, insya Allah jadi baik. Saya berharap itu Ibu Dina. Sabarlah kalau suaminya begitu, sudah. Kalau ibu bisa datang ke pengadilan. Kalau enggak, sabar ibu masih kuat. Saya ikut mendoakan Mas Farid. Mudah-mudahan Allah ganti dengan lebih baik. Suami ibu masih tinggal sama ibu sekarang? Masih. Ibu pengen suami ibu berubah kan? Betul, ibu pengen suami ibu berubah ya? Iya. Makanya ibu datang ke sini minta bantuan tim kita. Nah kebetulan ibu, kita coba hubungi suami ibu. Ya mudah-mudahan suami ibu bisa dengar keluhan ibu, dan kemudian di sini juga ada Pak Ustadz. Mudah-mudahan suaminya juga bisa terketuk hatinya setidaknya. Kita coba bantu ya Bu ya. Gimana? Kru udah siap? Udah masuk? Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Dengan Bapak Yanto? Iya, ada siapa nih Pak? Dari Farid Hasan Pak, Antv. Antv? Iya. Kenapa ya? Gini Pak Yanto, kebetulan alhamdulillah nih saya sedang bersama Ibu Dina, ditemani juga dengan Ustadz Bukhari. Pak Yanto, Ibu Dina tadi cerita banyak mengenai kehidupan rumah tangganya dengan Pak Yanto. Taruh tadi. Ngapain dia ada di Antv? Enggak, gini Pak Yanto, Ibu Dina hanya bercerita ke kita, minta tolong sama kita untuk Gini bisa. Mas, gini mas. Dia itu
udah lebih saya selingkuh. Dia udah lebih saya guna-guna dia. Pak enggak, itu bohong itu Pak. Maksudnya bohong apa ya Pak? Ini maksudnya dia lebih saya selingkuh. Dia kali itu. Bapak boleh diulang, saya kurang jernih dengarnya Pak, mohon maaf. Gitu Mas. Hubungan saya sama dia udah lama lebih baik. Dia masa lebih saya selingkuh. Dia lebih saya malah guna-guna dia. Nggak benar itu. Gini tuh Mas, Mas nggak usah ikut campur ya urusan keluarga saya. Iya Pak Yanto, Pak Yanto. Ya, ini siapa? Saya Bukhari Pak Yanto. Ya gimana Pak? Ya, Pak Yanto, ini kebetulan saja Ibu datang, namanya pengen minta tolong dengan niat baik. Tidak ada niat selain kecuali niat pengen kebaikan. Pengen agar semuanya baik, kembali dengan normal. Tadi Ibu cerita bahwasannya beliau merasa ada guna-guna baik mungkin kepada Bapak atau kepada Ibu. Tetapi niatnya adalah pengen kembali dengan normal, dengan baik. Memang betul Pak Yanto, orang itu kadang-kadang ada yang tidak baik ke kita. Nah, ini tapi ketidakbaikan itu pengen ada kebaikan. Nah, itu luar biasa. Kita berharap dengan teleponnya Pak Yanto ini, alhamdulillah Pak Yanto mau menerima. Nanti ada titik temu. Kita carinya bukan persoalan, tapi titik temunya apa sih? Tidak ada kok orang itu nggak punya masalah. Tapi berharap karena kita kan mohon maaf lah hidup cuma sekali, nanti juga masih pada anak-anak. Sekali lagi Ibu ini minta agar dengan baik, dengan cara omongan yang baik. Itu aja Pak Yanto. Gimana mau lanjutkan hubungan lagi Pak? Dia tuh selalu ingat mantan dulu. Dan malah lebih saya selingkuh, lebih saya guna-guna dia. Itu nggak benar. Bisa aja. Terus dia introspeksi diri deh. Iya, Pak Yanto, mohon maaf saya juga introspeksi, Ibu introspeksi, semuanya introspeksi. Jadi gini loh, karena niat kita adalah mau baik, maka yang tidak baik itu coba kita, bahasanya kita tutup dulu sebentar. Itu aja dulu. Karena kalau nanti sama-sama saling mohon maaf nih masih saling menuduh, nanti nggak selesai. Ada titik temu. Nah, yang penting titik temu dulu ya Allah, pengen baik, itu aja dulu niatnya. Itu Pak Yanto. Ya, dia bikin malu keluarga aja kalau sekarang. Tidak Insya Allah ada. enggak, Pak Tidak Yanto. ada yang dibikin malu. Jadi kalau kita niatnya mencari solusi itu nggak ada yang dicipin malu. Justru kalau kita misalnya ada masalah tidak kita selesaikan, kemudian berlarut-larut, saling curiga, saling suudzon, itu justru malah itu tambah masalah. Sekali lagi tidak ada kok masalah yang tidak ada solusinya. Yang penting kita tidak putus minta rahmat dari Allah. Wala tayasu mir lauhillah. Tidak boleh kita berputus asa untuk mencari ridhonya Allah, karena nanti keputusannya di akhirat. Itu Pak Yanto, kita berharap agar nanti ada kebaikan. Itu Amin, Mas Pak. insya Allah. Amin. Bu Dina ada yang mau disampaikan ke Bapak? Ya, saya pengen dia berubah. Berubah dulu, lupain tuh mantan. Ya, udah, maaf ya. Cukup sampai sini ya, makasih ya. Pak Yanto. Pak. Udah ditutup Pak Ustadz. Ya. Udah gini, tapi syukur alhamdulillah Pak Yanto masih mau terima. Tadinya memang saya dapat info dari kru agak susah untuk merayu dia untuk mau ngomong sama kita, tapi di sini dia mau alhamdulillah. Nah, ini sebuah Ya, langkah bagus lah. ya mudah-mudahan. Jadi kalau sudah mau nerima itu sudah ada kebaikan kok, gitu. Ya, setidaknya ada terbersit dia Ya, mau, betul. mau coba menyelesaikan masalah Pak Iya. Ustadz ya. Cobalah kita melihat masalah yang lebih besar, misalnya antar negara aja. Kalau sudah nggak ada jalur komunikasi sudah putus, tapi sudah ada komunikasi ini sudah mulai baik. Tinggal begini Bu Dina, ya ini saran dari saya. Pokoknya kita coba kita rendahkan dulu hati kita. Jangan sampai merasa kita yang lebih baik, gitu. Jadi istilahnya begini Mas Farid, suami istri itu ada gandengan kan, suami dan istri. Gandengan agar ini tetap bersatu, itu rahasianya dua. Ada sabar, ada syukur. Yang satunya bersabar. Gitu. Sabarlah,
saya kondisinya begini. Tapi yang satunya harus sadar, kalau yang pasangannya sabar, satunya harus syukur. Oh ya Allah, ternyata pasangan saya itu penyabar ya. Saya harus bersyukur. Sehingga nanti nikmat. Dari aspek ibu sudah sabar, ketika sabar sudah kata-kata yang membuat orang lain itu curiga ditutup. Itu namanya kita menutup masa lalu. Sudahlah, misalnya begini, iyalah kita mulai dengan kata-kata saya sadar, saya salah. Diawalin itu, saya pengen baik kok, gitu. Kalau ada salah, iya saya salah, saya ini bukan malaikat. Nanti dari biasa oh iya ya kok pasangan saya begini ya, jadi enak, gitu. Terus jangan kalau sudah orang mengaku salah, ditekan lagi. Karena enggak, jangan. Kata-kata menyerang orang itu coba diganti. Jadi nanti ibu sama bapak memulai dengan kata-kata yang baik. Insya Allah dengan harapan tadi ini kebaikan, Allah akan merahmati. Kan begini, kullu bani Adam khotta'un wa khairul khotta'in at-tawwabun. Setiap orang pasti punya salah, dan sebaik-baik orang itu yang minta maaf, taubat. Dan Allah janji, ketika seorang hamba dia datang kepada Allah untuk minta ampunan, Allah akan sambut dengan lebih cepat. Seneng kalau Allah didatengin dengan salat taubat, sholat, minta ampun, Allah akan sambut. Makanya ini dengan banyak istighfar, dengan taubat, insya Allah egonya dikurangi sudah. Selama ini sudah. Kita doakan juga. Tapi boleh loh minta kepada ulama, kiai agar didoakan. Sudah. Nanti guna-gunanya hilang, masalahnya selesai, keluarganya balik lagi. Insya Allah. Amin. Amin. Makanya kapanpun nanti Ibu Dina mau minta bantuan kita untuk mediasi, insya Allah nanti tim Tawakal akan bantu Ibu Dina ya. Iya. Terima kasih Ibu Dina sudah bercerita ke kita. Mudah-mudahan semua cerita Ibu Dina ini bisa bermanfaat baik untuk Ibu Dina dan juga untuk pemirsa di rumah, dan semua tausiah yang disampaikan oleh Pak Ustadz Bukhari juga bisa diamalkan oleh Ibu Dina, Pak Ustadz ya. Amin. Terima kasih Pak Ustadz atas semua tausiahnya. Terima kasih Ibu Dina. Dan pemirsa, sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.